Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen-komponen dari data science. Sebuah komponen yang dapat menentukan bagaimana sebuah tujuan dapat dicapai adalah proses. Di video ini kita akan mempelajari langkah-langkah dari proses tersebut. Langkah pertama dalam data science adalah acquire atau mendapatkan data. Setelah itu kita perlu menyiapkan data agar siap untuk memasuki langkah berikutnya, yaitu menganalisa data. Hasil dari analisa data tadi harus dikomunikasikan, yaitu dalam bentuk report. Selanjutnya, hasil temuan tersebut dapat dijadikan sebuah aksi. Sekarang mari kita bahas satu persatu lebih detail dari setiap langkah ini. Data yang mau kita analisa tentu harus kita dapatkan terlebih dahulu. Langkah pertama untuk mendapatkan data adalah untuk mengetahui data apa saja yang tersedia dan yang tepat untuk tujuan kita. Menyepelekan sebuah data yang penting meskipun kecil dapat menyebabkan hasil yang salah. Data dapat berasal dari banyak tempat, dari lokal maupun dari remote. Juga memiliki bentuk yang beragam, terstruktur, semi-terstruktur, tidak terstruktur. Demikian juga terjadi keragaman dari kecepatan dari produksi data itu sendiri. Hal ini tentu sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Dengan keberagaman data dan keberagaman ketersediaan, maka terdapat banyak teknologi dan teknik untuk mendapatkannya. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Banyak data berupa basis data yang konvensional, sehingga untuk mengakses basis data ini kita dapat menggunakan SQL. Data terstruktur juga bisa dalam bentuk spreadsheet maupun text file. Untuk mengambil data dari file, kita dapat menggunakan bahasa scripting. Beberapa contoh adalah JavaScript, Python, R, MATLAB, dan lain sebagainya. Data kini juga dapat diperoleh dari website. Website dibuat dengan standar format tertentu yang telah disetujui oleh W3C. Salah satu format yang umum digunakan adalah XML atau Extensible Markup Language. Sementara tipe web service yang paling umum digunakan adalah REST dan WebSocket. Basis data NoSQL telah banyak digunakan untuk memanage beragam tipe big data. NoSQL tidak merepresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Beberapa contoh basis data NoSQL adalah Firebase, MongoDB, Cassandra, dan lain sebagainya. Penyimpanan data NoSQL menyediakan API agar pengguna dapat mengakses data tersebut. Setelah data kita peroleh, maka kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu menyiapkan data untuk dianalisa. Dalam hal ini ada dua hal besar yang perlu diperhatikan, yaitu eksplorasi dan pemrosesan awal dari data. Eksplorasi data penting dilakukan agar kita dapat memahami behavior dari data. Anda dapat melakukan investigasi awal untuk melihat adanya korelasi antar data, adanya tren umum, ataupun mungkin ada outliers. Grafik korelasi dapat memberitahu adanya ketergantungan antar atribut dari sebuah data. Tren secara general dapat memberitahu apakah terdapat arah konsistensi pergerakan nilai sebuah data. Sementara outliers adalah sebuah titik data yang terisolasi dari kumpulan data yang lain. Outlier juga dapat memberitahu adanya event langka yang menarik yang mungkin terjadi. Eksplorasi data juga dapat mendeskripsikan data kita secara numerikal. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa metode statistik. Misalnya, mean dan median digunakan untuk mengukur lokasi dari data.
Modus untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul pada data tersebut. Range dan standar deviasi digunakan untuk mengukur sebaran dari data tersebut. Teknik visualisasi juga adalah cara yang efektif untuk melihat sebuah data. Heat map dapat secara cepat memberitahu di mana lokasi panas. Histogram dapat memberitahu distribusi data dan apabila terjadi skewness yang tidak biasa. Demikian pula dengan Blockspot dapat membantu kita untuk mengetahui distribusi dari data. Line graph berguna untuk melihat pergerakan data dari waktu ke waktu. Sementara scatter plots menunjukkan korelasi antara dua variabel. Data mentah yang kita dapatkan hampir tidak pernah dalam format yang kita inginkan. Terdapat dua goal dalam pre-processing. Yang pertama adalah membersihkan data untuk mengatasi masalah kualitas dari data. Yang kedua adalah melakukan transformasi agar menyiapkan data untuk siap dianalisa. Beberapa masalah dari kualitas data antara lain 1. Inkonsistensi. Contohnya adalah jika customer mencatatkan nomor telepon atau alamat yang berbeda. Yang kedua adalah duplikansi, yaitu saat data tercatat lebih dari satu kali. Ketiga adalah missing value, yaitu ketika ada nilai variabel yang hilang. Keempat adalah invalid data. Contohnya adalah nomor kode pos Indonesia yang ternyata dimasukkan bukan 6 digit. Atau mungkin nilai umur yang ternyata negatif. Masalah yang berikutnya adalah outliers atau noise. Karena data biasanya kita peroleh secara downstream, biasanya kita tidak dapat mengontrol bagaimana data dikumpulkan. Mencegah masalah kualitas data saat data dikumpulkan adalah hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, pembersihan data dilakukan pada saat pre-processing. Data cleansing apa saja yang bisa kita lakukan? Untuk ketidakkonsistenan data, kita bisa dapatkan nilai baru. Untuk duplikasi, yang kita lakukan adalah merging atau penyatuan. Untuk missing value, kita hanya perlu menghapus rekor atau data tersebut. Untuk data yang tidak valid, kita melakukan estimasi nilai yang masuk akal. Sementara untuk outliers atau noise, jika memang tidak penting, bisa kita hapus. Bagian kedua dari pre-processing adalah transformasi atau manipulasi data. Beberapa proses yang umum dilakukan antara lain adalah scaling, transformation, feature selection, dimensionality reduction, atau data manipulation. Scaling adalah mengubah rentang nilai sebuah data menjadi rentang nilai tertentu. Hal ini digunakan untuk menghindari nilai dari sebuah atribut menjadi terlalu dominan. Sebagai contoh, jika terdapat dua atribut, tinggi dan berat badan, jika nilai tinggi diukur dalam satuan meter, maka nilai berat badan menjadi sangat besar. Maka kita dapat melakukan scaling terhadap nilai berat badan, misalnya dengan melakukan skala 0 sampai 4, dengan 4 adalah merepresentasikan 400 kg. Beragam transformasi dapat dilakukan pada data, termasuk untuk mengurangi noise. Salah satu caranya adalah dengan agregasi. Agregasi umumnya menghasilkan data dengan variasi yang lebih sedikit, sehingga dapat membantu untuk analisa. Sebagai contoh, data penjualan harian akan terlihat sangat beragam. Namun apabila data tersebut diagregasi menjadi mingguan atau bahkan mungkin bulanan, maka mungkin akan terlihat pola dari situ. Feature selection dapat menghilangkan feature yang redundan atau tidak penting, mengkombinasikan antara dua feature, atau bahkan membuat feature baru. Ketika pada tahap eksplorasi, kita melihat adanya korelasi antara dua atribut yang sangat tinggi,
maka bisa jadi kita melakukan penghapusan pada salah satu atribut tersebut. Sebagai contoh, nilai pajak pembelian pasti akan mengikuti dari harga sebuah produk. Untuk itu, pajak pembelian dianggap tidak relevan dan dapat dihapus. Pada kasus lain, mengkombinasikan fitur atau menciptakan fitur baru juga dapat sangat bermanfaat. Sebagai contoh, untuk analisa kesehatan seseorang, fitur berat dan tinggi badan dapat dikombinasikan dan dibuat fitur baru BMI yang lebih bermanfaat untuk analisa. Reduksi dimensi diperlukan apabila dataset memiliki dimensi yang sangat besar. Reduksi dimensi mencari subset dimensi data yang lebih kecil, namun menangkap sebagian besar variasi pada data. Teknik yang paling terkenal dan umum digunakan adalah PCA atau Principal Component Analysis. Reduksi dimensi paling terkenal digunakan untuk pengenalan wajah. Di sini, gambar wajah seseorang tidak disimpan pixel by pixel, namun terlebih dahulu dilakukan ekstraksi fitur dari wajah, di mana hanya komponen-komponen utama dari wajah itu tersebut yang akan disimpan nilainya. Sebagai kesimpulan, seperti hal lain dalam kehidupan kita, persiapan merupakan hal yang paling penting. Di dalam data science, persiapan bisa merupakan hal yang membutuhkan effort Anda paling besar.